Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang user flow dan juga prototype dari desain aplikasi yang kami buat. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Diva Fariski. Dan nama saya Muhammad Denis. Oke, untuk menghemat waktu, pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Denis. Yang pertama dari aplikasi user flow aplikasi Ubaca ini ada 3 halaman utama. Yang pertama itu ada home, ada menu, dan ada profile login. Nah, di halaman home itu terdapat 2 kategori, ada daftar berita dan search. Nah, di daftar berita, ketika kita sudah memilih salah satu berita yang kita inginkan, maka akan ke halaman selanjutnya. Nah, di halaman selanjutnya itu ada isi beritanya dan berita terkait dan komentar. Nah, lalu di home juga terdapat tombol search untuk mencari berita yang kita inginkan. Nah, selanjutnya ke halaman menu. Nah, di halaman menu ini ada kategori-kategori berita. Di sini ada 9 kategori, mulai dari trending sampai teknologi. Nah, misalnya di menu trending kita klik button dari trending. Nah, maka akan ke halaman selanjutnya yang berisi daftar berita trending dan tombol search sama kayak di home. Nah, ketika kita sudah memilih salah satu daftar berita trending, maka akan keisi beritanya dan sama ada berita terkait dan komentar juga. Nah, sama di kategori lainnya juga, kesehatan, makanan, dan lainnya itu percis kayak di trending itu. Hanya beda di kategori beritanya saja. Nah, selanjutnya ada profil login, akan dijelaskan oleh Diva. Oke, di bagian profil login ini ada 3 button ya, ada button sign in, login with Google, dan juga login with Facebook. Jadi ada 3 cara untuk user bisa login ke profilnya. Kalau misalnya user ingin masuk ke aplikasi melalui Facebook, bisa login with Facebook, atau dengan Google berarti login with Google, atau dengan aplikasinya langsung berarti melalui sign in. Apabila user belum memiliki username dan juga passwordnya, bisa ke sign up terlebih dahulu, mengisi data diri. Lalu apabila sudah memiliki akunnya, akan dialihkan ke halaman profil yang mana ada beberapa fitur, ada bookmark, itu untuk men-save atau menyimpan berita yang kita sukai. Lalu ada riwayat, yang mana ini ada riwayat berita yang terakhir dilihat, komentar, dan juga penelusuran. Lalu ada notifikasi, lalu selanjutnya ada ukuran font yang mana bisa diperbesar dan juga diperkecil ukurannya. Lalu ada tentang kami, yang mana ini mengenai aplikasi yang kami buat. Lalu ada button keluar, ini untuk user bisa keluar dari profilnya. Lalu selanjutnya kita ke prototype desainnya. Ini adalah halaman home dari beritanya. Di bagian atasnya ini ada logo dari aplikasi yang saya punya, yaitu Yuk Baca, dan juga di sebelah kanannya ini ada button search ya. Jadi apabila diklik button logo search-nya ini akan pindah halaman search, yang mana di sini ada cari berita untuk user bisa mencari beritanya. Lalu di bagian bawahnya ini ada beberapa history atau penelusuran sebelum-sebelumnya. Lalu apabila user mengklik halaman kembalinya ini, user akan kembali ke halaman home, yang mana di bagian atasnya ini adalah berita yang di-highlight gitu. Di bagian kiri atasnya ini ada kategori beritanya, ada politik, entertain, dan di bawahnya adalah judulnya. Dan ini bisa digeser dari kiri ke kanan gitu ya beritanya. Lalu di bagian bawahnya ini adalah berita terkini, yang mana di sebelah kanan bawahnya ini adalah kategori beritanya, ada politik, kesehatan, dan lain sebagainya. Di bawahnya ini ada gambarnya, di bawahnya lagi ada judul, dan di bawahnya lagi ini ada sedikit paragraf gitu ya. Jadi menceritakan sedikit agar ya generasi, ini kan lebih ke generasi tua, agar tertarik gitu untuk membacanya. Lalu di bagian bawah kanannya ini ada komentar gitu. Jadi bisa mengomentari beritanya, dan juga ada button search gitu ya. Button share, yang mana biasanya kan orang tua suka men-share berita ya ke anak-anak, ke orang tua gitu, ke teman-temannya.
bisa menggunakan button share ini. Dan juga apabila menyukai ataupun belum selesai ini baca beritanya bisa di-bookmark terlebih dahulu. Lalu di sebelah kirinya ini untuk menghindari hoax gitu ya. Di sini kita menyentuhkan sumbernya gitu. Yang mana di sini sumbernya liputan 6 yang mana baru di-update gitu ya 10 menit yang lalu seperti itu. Dan juga untuk yang bagian bawah ini dengan cara di-scroll beritanya ke bawah. Lalu di bagian bawahnya ini ada navigasi, button refresh, menu, dan juga profile. Yang mana apabila user mengklik refresh ini akan kembali ke halaman home, apabila ke menu akan pindah ke halaman menu. Yang mana navigasi atasnya ini masih sama seperti sebelumnya. Yang membedakan di sini ada beberapa sajian kategori berita yang bisa user pilih. Lalu di bagian navigasi di bawahnya apabila user mengklik halaman profile akan pindah ke halaman login. Yang mana loginnya bisa menggunakan Facebook, Google, ataupun sign in ke aplikasinya. Apabila mengklik sign in, akan pindah ke halaman sign in, yang mana user harus memasukkan username dan juga passwordnya. Lalu apabila belum memiliki akunnya, bisa sign up terlebih dahulu di sini untuk memasukkan username dan password yang diinginkan. Lalu di bagian sebelah ini, apabila user ingin login menggunakan Google gitu ya, bisa nanti akan diarahkan ke halaman Google, begitupun dengan yang halaman Facebook-nya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh rekan saya, Muhammad Denis. Ya, setelah kita tadi login dengan salah satu pilihan gitu, langsung akan ke profil utamanya. Di sini ada foto dan nama si profilnya. Lalu ada bookmark nih. Ini bisa diklik. Bookmark itu hasil dari save yang kita tadi di berita utama. Di sini ada 3 berita. Nah, lalu setelah bookmark itu ada riwayat. Nah, riwayat juga bisa diklik buttonnya akan ke halaman riwayat. Nah, di halaman riwayat ini terdapat 3 kategori. Ada terakhir dilihat, berita yang terakhir dilihat. Lalu ada komentar, misalnya kita lupa gitu komentar di mana terakhir tuh berita mana, di sini ada pilihannya komentar, dan ada penelusuran. Nah, ini komentar dan penelusuran. Nah, balik lagi ke profil utamanya. Di profil juga ada notifikasi untuk menyalakan dan mematikan jika kita tidak mau ada notifikasi di home kita gitu. Lalu ada ukuran font sesuai dengan soal gitu. Untuk generasi tua, ukuran font sangat berpengaruh gitu, karena orang tua itu menyesuaikan gitu dengan ukuran baca mereka gitu. Lalu ada tentang aplikasi kami. Nah, ketika diklik akan ke halaman selanjutnya berisi about us tentang aplikasi Yuk Baca. Nah, kita kembali ke home. Nah, misalnya di home kita lagi cari-cari berita nih, kita scroll. Nah, misalnya kita tertarik nih dengan salah satu berita, misalnya berita ini kesehatan. Kita klik, maka akan ke halaman selanjutnya, ke halaman isi beritanya. Nah, di isi berita di sini ada judulnya, detik health, dan waktu uploadnya gitu. Nah, ada isi beritanya. Nah, di bawahnya itu terdapat button untuk like dan dislike isi dari berita ini. Nah, lalu ada juga berita terkait dengan berita yang kita pilih. Tadi kan tentang kesehatan. Nah, di sini berita terkaitnya juga tentang mengenai seputar kesehatan itu. Nah, lalu di bawahnya juga ada kolom untuk komentar. Komentar di sini yang bisa di refresh, bisa berdasarkan kategori teratas atau terbaru. Nah, misalnya kita ingin balas komentar, nah diklik button balasnya akan ke halaman selanjutnya, ke halaman balas. Di sini bisa melihat balasan dari komentar-komentar yang ada di beritanya gitu. Selanjutnya ke menu, halaman menu. Nah, kan tadi ada beberapa kategori nih di halaman menu. Misalnya kita memilih salah satu kategori makanan, maka akan menuju halaman selanjutnya ke halaman kategori makanannya. Di kategori makanan ini berisi berita-berita tentang makanan. Dan misalnya kita back lagi ke halaman menu dan kita mengklik trending, nah maka akan ke
isi berita tentang trending-trendingnya. Nah, di trending ini terdapat hashtag di kanan atasnya bahwa berita ini trending 1 tuh trending 2 gitu, sesuai dengan banyak orang yang melihat berita tersebut. Paling sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Diva. Oke, mungkin cukup sekian dari penjelasan user flow dan juga desain prototype yang telah kami buat. Semoga bermanfaat dan juga bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.